Di sebuah desa terpencil bernama Kampung Sukajaya, hidup seorang pedagang kecil bernama Pak Ramli. Ia tinggal bersama keluarganya di rumah sederhana yang terbuat dari kayu, terletak di pinggir jalan desa. Setiap pagi, Pak Ramli akan berkeliling kampung dengan gerobaknya, menjajakan mie ayam dan bakso yang ia buat sendiri. Gerobak itu sudah usang, dengan ket yang mulai mengelupas dan roda yang sering berdecit saat didorong. Meski begitu, gerobak itu adalah tulang punggung kehidupannya. Namun, keberuntungan tampaknya belum berpihak kepadanya. Dagangan Pak Ramli jarang laku. Hari-hari terasa berat baginya, apalagi ketika ia pulang dengan hasil penjualan yang tidak seberapa. Ia seringkali duduk termenung di dapur rumahnya, memikirkan cara agar dagangannya bisa lebih laku. Tapi, rasa lelah dan putus asa selalu menghantui dirinya. Desa Sukajaya sendiri adalah desa yang damai, dikelilingi oleh sawah yang hijau dan hutan yang rimbun. Penduduknya ramah dan sederhana, tetapi mereka terkenal sangat pemilih dalam hal makanan. Orang-orang di desa ini hanya membeli dari pedagang yang mereka percaya, yang bahan makanannya segar dan bersih. Itulah sebabnya dagangan Pak Ramli sulit bersaing. Di satu sisi, ada warung-warung besar di desa yang menjual makanan serupa. Di sisi lain, ada juga pedagang keliling lainnya yang lebih kreatif dalam menarik perhatian pembeli. Pak Ramli sadar bahwa mie ayam dan baksonya kalah dari segi rasa, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Malam-malamnya dipenuhi dengan rasa gelisah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah memilih jalan hidup yang salah. Suatu malam, setelah hari yang sangat melelahkan, Pak Ramli duduk di bangku kayu di depan rumahnya. Bulan purnama bersinar terang di langit, tetapi suasana terasa sepi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Hanya ada kesunyian yang terasa ganjil. Ia termenung sambil memandang bintang-bintang. Di benaknya, ia meratapi nasibnya yang malang. Apakah aku harus menyerah? Pikirnya. Ia merasa semakin terpuruk karena beban hidup yang terus menumpuk. Saat itulah, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Suara itu pelan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya merinding. Ia menoleh dengan cepat, dan di sana, berdiri seorang pria asing dengan senyum tipis yang misterius. Pria itu berpakaian rapi, dengan jas hitam yang tampak tidak sesuai dengan suasana pedesaan. Wajahnya bersih tanpa celah, tetapi matanya memiliki sorot yang sulit dijelaskan, seolah-olah menembus ke dalam jiwa orang yang menatapnya. "Selamat malam, Pak Ramli," kata pria itu dengan suara tenang yang dingin. Pak Ramli terkejut. "Bagaimana Anda tahu nama saya?" tanyanya sambil berdiri dengan gugup. Pria itu hanya tersenyum. "Aku tahu banyak hal tentangmu, Ramli. Aku tahu kau sedang kesulitan. Daganganmu tidak laku, dan kau hampir putus asa," katanya sambil berjalan perlahan mendekati Pak Ramli. Pria itu berbicara dengan nada yang begitu meyakinkan, seolah-olah ia telah mengenal Pak Ramli seumur hidup. Pak Ramli merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia terlalu penasaran untuk menolak berbicara dengan pria itu. "Siapa Anda sebenarnya? Dan apa yang Anda inginkan dari saya?" tanyanya dengan nada curiga. Pria itu tertawa kecil sebelum menjawab, "Namaku Karim. Aku adalah seseorang yang bisa memberikanmu apa yang kau inginkan. Aku bisa membuat daganganmu laris manis. Pelanggan akan berbondong-bondong datang ke gerobakmu, bahkan dari desa-desa yang jauh. Kau tidak perlu lagi khawatir soal uang." Pak Ramli memandang pria itu dengan tatapan bingung, tetapi juga penuh harap. "Apa maksud Anda? Bagaimana Anda bisa melakukannya?" tanya Pak Ramli dengan suara yang bergetar. Pak Karim mendekat,
menepuk pundaknya, dan berkata, "Semua itu mungkin, asal kau mau mengikuti syarat yang kuajukan." Pak Ramli menatap pria bernama Karim itu dengan ragu. Hatinya berkecamuk antara rasa ingin tahu dan ketakutan. "Syarat apa yang Anda maksud, Pak Karim?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Pak Karim tersenyum tipis, lalu merogoh saku jas hitamnya dan mengeluarkan sebuah kantong kain kecil berwarna hitam. Kantong itu terlihat usang, tetapi tercium aroma aneh yang menguar darinya. "Ini," kata Pak Karim, sambil menyerahkan kantong itu kepada Pak Ramli. "Bubuk ini adalah rahasia yang akan membuat daganganmu menjadi luar biasa. Taburkan sedikit saja ke dalam adonan mie ayam dan bakso yang kau buat, maka rasanya akan tak tertandingi. Orang-orang akan terus datang mencarimu." Pak Ramli memegang kantong itu dengan tangan gemetar. "Apa ini?" tanyanya curiga. "Kau tidak perlu tahu. Cukup gunakan saja. Tapi ingat, jangan pernah lupa menaburkannya setiap kali memasak. Dan satu lagi, jangan pernah menceritakan ini kepada siapapun," kata Pak Karim dengan nada tegas. Pak Ramli merasa ada yang tidak beres, tetapi pikirannya yang sudah putus asa mulai dipenuhi dengan harapan. Apakah ini aman? Apakah ada efek buruk? Tanyanya lagi. Pak Karim tertawa kecil, kali ini dengan suara yang terdengar dingin dan menyeramkan. "Tentu saja aman, selama kau mengikuti instruksiku. Lagi pula, bukankah kau ingin hidupmu berubah? Bukankah kau ingin sukses?" katanya dengan nada menggoda. Kata-kata itu menancap dalam di hati Pak Ramli. Ia merasa tergoda untuk menerima tawaran itu, meskipun ada perasaan takut yang terus mengintai di benaknya. Akhirnya, setelah berpikir sejenak, ia mengangguk pelan. "Baiklah, saya akan mencobanya," katanya. Pak Karim tersenyum puas. "Bagus, Ramli. Kau tidak akan menyesal," ujarnya sebelum berbalik dan berjalan menjauh, menghilang dalam kegelapan malam tanpa meninggalkan jejak. Keesokan paginya, Pak Ramli bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan adonan mie ayam dan bakso seperti biasa, tetapi kali ini ia membawa kantong bubuk hitam itu ke dapurnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kantong tersebut. Bubuk hitam di dalamnya mengeluarkan bau yang aneh, campuran antara aroma rempah-rempah dan sesuatu yang asing, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, ia mencoba mengabaikan rasa takutnya. "Hanya sedikit saja," bisiknya kepada dirinya sendiri. Ia mengambil secubit bubuk itu dan menaburkannya ke dalam adonan mie dan bakso. Setelah mencampurnya dengan hati-hati, ia melanjutkan memasak seperti biasa. Hari itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ketika Pak Ramli mendorong gerobaknya ke tempat biasa di pasar desa, ia merasa ada suasana yang berbeda. Biasanya, ia harus menunggu lama hingga pelanggan pertama datang. Namun, pagi itu, belum 5 menit ia membuka gerobaknya, seorang pria datang menghampiri. "Pak, mie ayam 1, bakso 1, kata pria itu dengan antusias. Pak Ramli segera melayani pesanan itu. Saat pria itu mencicipi bakso dan mie ayamnya, wajahnya langsung berubah cerah. "Enak sekali, Pak. Ini bakso paling lezat yang pernah saya makan," katanya sambil memuji. Tak lama kemudian, pelanggan-pelanggan lain mulai berdatangan, seolah-olah tertarik oleh aroma dari gerobak Pak Ramli. Antrean mulai terbentuk dan dagangannya laris manis dalam waktu singkat. Pak Ramli tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dagangannya habis sebelum tengah hari, sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ia pulang ke rumah dengan wajah penuh senyum dan hati yang lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa usahanya tidak sia-sia.
Namun, di tengah euforia itu, ia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang ganjil. Malamnya, saat ia membereskan dapur, ia merasa ada hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya, seperti bisikan halus yang mengucapkan kata-kata yang tidak dimengertinya. Pak Ramli mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun, rasa gelisah itu mulai mengusik ketenangannya. Ia tidak tahu bahwa perjanjian yang telah ia buat dengan Pak Karim adalah awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam-malam berikutnya, keanehan-keanehan di rumah Pak Ramli semakin sering terjadi. Setiap kali ia berada di dapur untuk menyiapkan adonan mie dan bakso, ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Kadang-kadang, ia mendengar suara seperti langkah kaki ringan, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Suasana dapur yang sebelumnya menjadi tempat ia bekerja dengan penuh harapan kini berubah menjadi tempat yang mencekam. Namun, Pak Ramli terus meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Ini hanya kelelahan, gumamnya, berusaha mengabaikan firasat buruk yang mulai merasuki pikirannya. Sementara itu, usaha Pak Ramli semakin sukses. Setiap hari, gerobaknya dipenuhi pelanggan. Orang-orang dari desa lain bahkan rela datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi mie ayam dan bakso buatannya. Kabar tentang kelezatan dagangannya menyebar seperti api di tengah ladang kering. Banyak pelanggan yang memuji rasa unik dari makanan Pak Ramli, mengatakan bahwa mereka tidak pernah mencicipi mie ayam atau bakso yang seenak itu. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Pak Ramli mulai merasakan beban yang berat di hatinya. Ia merasa seperti hidup dalam bayang-bayang sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang terus mengintainya tanpa henti. Suatu malam, saat Pak Ramli sedang menyiapkan adonan seperti biasa, ia tiba-tiba mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu terdengar halus, tetapi sangat jelas. "Jangan lupa, taburkan bubuknya atau semuanya akan berakhir." Bisikan itu membuat tubuh Pak Ramli gemetar. Ia memandang ke sekeliling dapur, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya ada dirinya sendiri, ditemani oleh lampu minyak yang berkedip-kedip. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan, membuat napasnya terasa berat. Dengan tangan gemetar, ia membuka kantong bubuk hitam itu dan menaburkannya ke dalam adonan, seperti yang biasa ia lakukan. Namun, kali ini, ia melakukannya dengan rasa takut yang semakin mendalam. Beberapa hari kemudian, keanehan lain terjadi. Adonan mie dan baksonya seringkali habis lebih cepat dari yang ia perkirakan. Padahal, ia merasa tidak memasak sebanyak itu. Ia juga mulai menyadari bahwa setiap kali ia selesai memasak, ada jejak-jejak aneh di dapurnya. Jejak itu seperti bekas telapak kaki yang basah, tetapi bentuknya tidak menyerupai kaki manusia. Pak Ramli mencoba mengabaikan semua itu, meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya perasaannya saja. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hingga suatu malam, kejadian yang benar-benar mengerikan terjadi. Saat Pak Ramli sedang tertidur lelap, ia terbangun karena mendengar suara gaduh dari arah dapurnya. Suara itu seperti piring dan peralatan masak yang dilemparkan ke lantai. Dengan napas terengah-engah, ia mengambil senter dan berjalan menuju dapur. Ketika ia membuka pintu, pemandangan yang mengerikan membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Di dapur, ia melihat sosok bayangan tinggi besar sedang membungkuk di atas meja, mencampur adonan mie dengan tangan yang hitam dan bersisik. Mata makhluk itu merah menyala, dan senyum menyeramkan terpampang di wajahnya. Pak Ramli terpaku, tubuhnya tidak bisa bergerak.
Makhluk itu perlahan menoleh ke arahnya dan berkata dengan suara menggelegar, "Ramli, kau lupa siapa yang memasak untukmu sekarang?" Tubuh Pak Ramli gemetar hebat. Kakinya terasa berat seperti terpasung ke lantai, sementara matanya tidak bisa lepas dari makhluk menyeramkan yang berdiri di hadapannya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seolah-olah tercekik di tenggorokan. Makhluk itu terus menatapnya dengan senyum mengerikan, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang kotor. "Aku yang membuat mie dan bakso itu menjadi istimewa, Ramli. Tanpa aku, kau hanyalah pedagang biasa yang akan dilupakan," kata makhluk itu dengan suara serak, penuh tekanan. Kata-kata itu menggema di dalam kepala Pak Ramli, seolah menusuk setiap sudut pikirannya. "Jangan pernah berpikir untuk berhenti. Kau sudah membuat perjanjian," lanjutnya sambil mendekatkan wajahnya yang penuh luka dan sisik ke arah Pak Ramli. Pak Ramli akhirnya menemukan kekuatan untuk bergerak. Ia mundur perlahan, berusaha menjauh dari makhluk tersebut. Aku tidak ingin ini lagi. Aku hanya ingin berdagang dengan cara yang jujur," serunya dengan suara gemetar. Namun, makhluk itu tertawa keras, tawanya menggema seperti suara ribuan orang yang berbicara bersamaan. "Kau ingin jujur, Ramli? Sudah terlambat untuk itu. Kau telah mengambil apa yang menjadi milikku. Kau pikir aku memberimu bubuk itu tanpa meminta sesuatu sebagai gantinya?" Makhluk itu mendekat lagi, membuat hawa di sekitar Pak Ramli semakin dingin. Napas makhluk itu mengeluarkan bau busuk yang membuat perut Pak Ramli mual. "Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku?" tanya Pak Ramli dengan putus asa. Ia merasa seperti dikepung oleh sesuatu yang tak bisa ia lawan. Makhluk itu tersenyum, kali ini dengan tatapan penuh tipu daya. "Aku hanya ingin kau terus memasak seperti biasa. Taburkan bubuk itu ke dalam makananmu, dan aku akan memastikan pelangganmu tetap berdatangan. Namun, setiap kali kau sukses, aku mengambil sedikit bagian darimu," katanya sambil menunjuk dada Pak Ramli. Perkataan itu membuat Pak Ramli tersadar. Ia merasa lemas, tubuhnya hampir roboh. "Bagian dari diriku? Apa maksudmu?" tanyanya dengan panik. Makhluk itu tertawa lagi. "Nyawamu, Ramli. Sedikit demi sedikit, aku akan mengambilnya. Kau mungkin tidak menyadarinya, tetapi hidupmu perlahan akan terkikis," jawab makhluk itu dengan suara dingin. Pak Ramli merasa seperti jatuh ke jurang keputusasaan. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang ia raih selama ini memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada yang ia bayangkan. Ia mencoba berpikir keras untuk mencari jalan keluar, tetapi otaknya dipenuhi rasa takut dan panik. "Aku tidak bisa terus begini. Aku tidak mau kehilangan hidupku hanya demi dagangan laris," katanya dengan nada memohon. Namun, makhluk itu hanya menggelengkan kepalanya. "Kau sudah membuat perjanjian, Ramli. Tidak ada jalan kembali," ujarnya dengan tegas. Saat itu, Pak Ramli merasa dirinya benar-benar terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia hindari. Malam itu, Pak Ramli tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah dengan wajah pucat, mencoba memahami apa yang telah ia lakukan. Kantong bubuk hitam itu tergeletak di atas meja, seolah-olah mengejeknya. Ia memandangi kantong itu dengan tatapan benci, tetapi juga penuh rasa bersalah. "Bagaimana aku bisa seceroboh ini?" gumamnya pelan. Ia teringat wajah istrinya, anak-anaknya, dan bagaimana ia ingin membahagiakan mereka dengan hasil kerja kerasnya. Namun, kini semuanya terasa sia-sia. Kesuksesannya ternyata hanya ilusi yang dibuat oleh makhluk menyeramkan itu. Dalam keheningan malam,
Pak Ramli mendengar suara bisikan lagi. "Ramli, kau hanya perlu melanjutkan. Jangan melawan, dan semuanya akan baik-baik saja." Bisikan itu seperti jerat yang terus menariknya lebih dalam ke jurang kegelapan. Di tengah keputusasaan, Pak Ramli memutuskan untuk mencari bantuan. Ia teringat seorang kiai tua di desa sebelah yang terkenal karena kemampuannya membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Keesokan paginya, setelah menjual semua dagangannya, ia pergi menemui Kiai Hadi, seorang lelaki bijaksana dengan sorot mata yang penuh ketenangan. Pak Ramli menceritakan semua yang ia alami, mulai dari pertemuannya dengan Pak Karim hingga makhluk mengerikan yang memasak di dapurnya. Kiai Hadi mendengarkan dengan tenang, tanpa sekalipun menyela. Setelah Pak Ramli selesai bercerita, sang Kiai mengangguk pelan. "Ramli, apa yang kau alami adalah bentuk perjanjian yang sangat berbahaya. Makhluk itu bukan hanya memberimu kesuksesan, tetapi juga menghisap hidupmu perlahan-lahan. Kau harus segera memutuskan ikatan ini sebelum semuanya terlambat," katanya dengan suara tegas. Kiai Hadi memberikan sebuah rencana untuk memutuskan perjanjian tersebut. Ia meminta Pak Ramli membawa kantong bubuk hitam itu ke tempat pemakaman tua di pinggir desa. Di sana, mereka akan melakukan ritual untuk mengembalikan bubuk itu kepada makhluk yang telah memberikannya. Namun, Ramli, kau harus siap menghadapi konsekuensi dari perjanjian ini. Tidak ada yang bisa memutuskan ikatan ini tanpa risiko, ujar Kiai Hadi sambil menatap Pak Ramli dengan serius. Pak Ramli merasa takut, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Malam itu, dengan kantong bubuk hitam di tangannya, ia dan Kiai Hadi menuju pemakaman tua yang dipenuhi kabut tebal. Pemakaman itu terasa sangat mencekam. Pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitarnya menciptakan bayangan gelap yang bergerak-gerak di bawah sinar bulan. Suara jangkrik dan burung hantu terdengar bersahut-sahutan, menambah suasana seram. Di tengah pemakaman, Kiai Hadi mulai menyiapkan ritualnya. Ia menyalakan dupa dan mengucapkan doa-doa dengan nada yang khusyuk. Saat ritual dimulai, udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah dingin, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi. Pak Ramli merasa tubuhnya lemas, tetapi ia mencoba tetap berdiri di samping sang Kiai. "Kau harus tetap fokus, Ramli. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu," kata Kiai Hadi sambil melanjutkan bacaannya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat dedaunan di sekitar mereka beterbangan. Dari balik kabut, muncul sosok makhluk menyeramkan yang sebelumnya dilihat Pak Ramli di dapurnya. "Ramli," teriak makhluk itu dengan suara yang menggema. "Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa melarikan diri dari perjanjian kita." Makhluk itu mendekat dengan langkah-langkah berat, matanya yang merah menyala menatap Pak Ramli dengan penuh kemarahan. Namun, Kiai Hadi berdiri tegak di depan Pak Ramli, melindunginya. "Kau tidak berhak atas dirinya lagi. Dia ingin memutuskan perjanjian ini," seru Kiai Hadi sambil mengangkat tangannya, memegang sebuah kitab kecil yang berisi doa-doa suci. Makhluk itu menggeram, mencoba mendekat, tetapi tidak bisa melewati lingkaran perlindungan yang dibuat oleh Kiai Hadi. Setelah pertarungan batin yang panjang dan menegangkan, akhirnya Kiai Hadi berhasil menyelesaikan ritual tersebut. Makhluk itu berteriak marah, suaranya mengguncang malam, sebelum akhirnya menghilang dalam semburan asap hitam yang menyengat. Udara yang sebelumnya mencekam perlahan kembali normal. Pak Ramli jatuh berlutut, tubuhnya terasa lemah, tetapi ada rasa lega yang besar di hatinya. "Semua sudah selesai, Ramli. Kau bebas sekarang," kata Kiai Hadi sambil menepuk bahunya. Namun, kebebasan itu datang dengan konsekuensi besar. Keesokan harinya,
Dagangan Pak Ramli tidak lagi laris seperti sebelumnya. Banyak pelanggan yang mengatakan bahwa rasa mie ayam dan baksonya sudah tidak seistimewa dulu. Meskipun demikian, Pak Ramli merasa damai. Ia kembali berdagang dengan cara yang jujur, meski pendapatannya tidak sebanyak dulu. Ia belajar bahwa kesuksesan sejati bukanlah hasil dari jalan pintas, melainkan dari usaha dan doa yang tulus.